itulah yang kadang-kadang masyarakat meminta kepada PMI, karena pada saat itu kita memiliki kapal, ya kan? Itu kita bawa tanpa kita bebanin biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kemanusiaan. Halo Sobat PMI, hari ini kita berjumpa di podcast Gerakan Kemanusiaan PMI DKI Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Palang Merah Indonesia. Bergerak bersama untuk sesama. Kesempatan ini, saya Robiatul Adawiyah akan berbincang dengan narasumber dari PMI Kabupaten Kepulauan Seribu. Kita akan berbincang tentang promosi kepalamerahan berbasis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk itu, kita akan berbincang dengan Ketua Pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Seribu, Bapak Haji Nasir Sabara. Beliau adalah sosok yang meletakkan kemapanan dan eksistensi PMI di wilayah kepulauan di ibu kota Jakarta ini. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya? Alhamdulillah. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, selain Bapak bertugas di PMI Pak, kegiatan biografi Bapak sebelumnya itu sebagai apa ya Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya memang sosok PNS yang mulai dari bawah, yang berkarir dari bawah, mulai dari staf sampai dengan akhir jabatan saya Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Saya ada 20 tahun saya berbakti di wilayah Kota Jakarta Pusat, mulai dari staf, kepala bagian, asisten, dan sekretaris kota. Dan sebelum saya ke Pulau Seribu, saya bertugas di asisten deputi Provinsi DKI Jakarta. Dan setelah dari asisten deputi Kabupaten, asisten deputi Provinsi DKI Jakarta, saya diangkat jadi wakil bupati Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan saya bertugas di Kabupaten Kepulauan Seribu itu hampir 3 tahun. Oh, luar biasa. Iya. Dan terakhir jabatan saya di Jakarta Utara sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Dan terkait dengan keberadaan saya di PMI ini, sebenarnya sebelum saya ke Jakarta Utara, saya sudah dipilih sebagai Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Seribu. Okay. Dan itu Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Seribu yang kedua. Karena yang pertama itu adalah anggota dewan, saya gantikan dan saya tinggal meneruskan. Dan pada saat saya di Wali Kota Jakarta Utara, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, saya tetap sebagai Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Seribu, dan sekarang sudah yang kedua, 2 periode. Iya, 2 periode. Saya sudah menjadi Ketua Bulan Dana PMI. Ya, hanya itu saja yang ini. Dan saya ini selaku Purna Bakti, ya tentunya sangat berharap ya setelah Purna Bakti ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan, ya kan, kita lakukan. Dan alhamdulillah saya sebagai Ketua Bulan Dana PMI Kabupaten. Oke, ya. Luar biasa. Pak, ngomong-ngomong tentang kapasitas dan promosi nih Pak, kepalamerahan. Apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh PMI khususnya Kabupaten Pulau Seribu ini Pak dalam meningkatkan kapasitas dan promosi kepalamerahannya Pak? Nah, dari pengurus yang lama, saya ke periode berikutnya, ya, eksistensi saya di kabupaten itu memang terlihat oleh masyarakat, dimulai dari adanya musibah, adanya bencana yang dialami oleh Kabupaten Kepulauan Seribu. Ya, bencana yang ada di kabupaten ini jauh
ya berbeda dengan yang ada di wilayah kota. Oke, Pak. Kami memang sangat terbatas sekali, dan alhamdulillah memang Kepulauan Seribu ini masyarakatnya juga tidak terlalu banyak, ya kalau sampai sekarang sekitar kurang lebih dari 30.000 kakak, ya yang jiwa-jiwa yang ada di Pulau Seribu. Nah, pada saat awal eksistensi daripada Palang Merah itu pada saat ada bencana angin puting beliung, ya, dan angin puting beliung ini memang secara periodik, secara berkala itu selalu ada kejadian di Kabupaten Kepulauan Seribu, ya, dan pada saat saya bertugas itu terjadi di Pulau Kelapa dengan Pulau Harapan. Nah, disitulah masyarakat melihat dari keberadaan PMI dengan membantu, ya kan, membantu mendirikan tenda pengungsi, ya, untuk masyarakat sana, ya, membantu memberikan tenda kepada masyarakat yang kena puting beliung atapnya, itu kita memberikan tenda terpal biru, dan ada beberapa bantuan untuk pembangunan rumah mereka, ya seperti asbes, triplex, semen dan lain sebagainya yang kita ambil dari donasi daripada pengusaha yang ada di kabupaten. Iya. Jadi itu salah satu dari promosi dari PMI Kabupaten Seribu, ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, dalam rangka peningkatan kapasitas dan promosi ini Pak, Palang Merahan, apa sih Pak peran pemerintah setempat ya Pak ya, peran pemerintah setempat dalam mendukung program tersebut Pak? Nah, ini sebenarnya PMI, keberadaan PMI di kabupaten itu kan sebenarnya sebagai mitra dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, ya, di dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau yang terkait dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini, ya tentunya, ya, bila mana ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan, kita biasanya ada di dalam, ya. Dan terakhir ini memang kami dari PMI itu dengan digalakkannya donor darah, ya, kita tuh sangat terbantu dengan pemerintah daerah, ya, karena terus terang PMI kabupaten itu punya keterbatasan, ya, fasilitas sarana prasarana juga sangat terbatas, ya, sedangkan jangkauan antara darat dengan kepulauan itu, ya, memerlukan transportasi kapal atau speedboat yang kita butuhkan. Jadi kami banyak dibantu oleh pemerintah kabupaten di dalam rangka melaksanakan aktivitas kepada masyarakat. Iya. Sejak kapan Pak PMI melakukan upaya promosi nih Pak, promosi Palang Merahan, dan siapa saja sih Pak target-targetnya Pak kalau di Kepulauan Seribu itu Pak? Nah, tadi saya sudah sampaikan, ya kan, untuk upaya itu kita sudah lakukan pada saat adanya bencana puting beliung, dan sampai sekarang ini ya memang target yang kita harapkan dari wilayah dari Kepulauan Seribu itu adalah masyarakat. Ya, masyarakat ini banyak, ya, ada yang pengusaha, ada yang nelayan, ya, ada juga stakeholder yang ada di sana, potensi yang berusaha di dalam resort, ya kan, itu yang kita ini, dan banyak dukungan yang kita harapkan dari mereka. Ya, itu. Mungkin Pak, ini ada minum, kalau itu boleh silakan diminum. Kita minum sambil kita santai ya Pak ya, berbincang santai. Boleh buka maskernya? Iya. Ya. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Pak, apa saja sih Pak tantangan yang ditemukan oleh PMI Kabupaten Kepulauan Seribu nih Pak dalam peningkatan kapasitas dan promosi Palang Merahan di masyarakat Pak? Ada nggak Pak tantangan tersendiri Pak untuk Kabupaten Kepulauan Seribu? Oh, kalau kita mau cerita tantangan banyak. Ya. Di pulau itu yang tadi yang saya bilang, kita jauh berbeda dengan PMI kota. Ya, kita punya akses itu menyeberang lautan. Ya, yang pertama mungkin sarana prasarana yang kita miliki yang ada di laut itu, ya, tadinya ada kapal yang kita gunakan untuk, ya, operasional daripada PMI, tapi saat ini kondisinya sudah
tidak memadai lagi, sudah tidak kita bisa pakai, padahal sarana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Jadi kami jauh berbeda dengan wilayah kota, ya. Sarana pada saat kita memiliki sarana kapal tersebut, ya, di samping kita membantu masyarakat untuk mengirim yang sakit dari pulau ke darat, ya, dan bahkan yang sudah masuk ke rumah sakit sehat itu kita kembalikan ke pulau, dan bahkan ada kejadian, ya, yang sering kita dapatkan itu, ya, setelah kita bawa ke rumah sakit, akhirnya masyarakat itu yang bersangkutan tidak selamat di dalam perawatan, akhirnya meninggal di darat. Nah, inilah kalau ada kasus macam begitu, bila saat ada warga kepulauan yang meninggal, itu kalau dia mau menggunakan sarana umum yang ada di kabupaten, di kepulauan ini, misalnya yang di sana kan kapal tradisional yang terkenal dengan kapal ojek, itu punya jadwal tertentu kapan dia berangkat, kapan dia datang, ya kan? Nah, kalau misalnya saja, ya, warga itu meninggal jam 10, ya, jam 10 itu misalnya dia mau dibawa ke pulau, ya, dia sudah nggak dapat pulau kapal tradisional itu, kapal ojek itu. Berarti dia harus menunggu lagi, Pak? Dia harus menunggu. Nah, itulah yang kadang-kadang masyarakat meminta kepada PMI, karena pada saat itu kita memiliki kapal, ya kan? Itu kita bawa tanpa kita bebanin biaya, ya kan? Dan masyarakat itu sangat mengharap PMI sekarang itu, ya, memperbaiki kapalnya dan bisa membantu masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu yang ada di kabupaten. Ya, tantangannya luar biasa, iya, ya, Pak, ya? Iya, sangat dibutuhkan sekali. Nah, itu yang mungkin salah satunya, ya, yang dibutuhkan masyarakat. Dan untuk ya kondisi saat sekarang ini, kondisi pandemi, kondisi pandemi, ya, sentuhan kita kepada masyarakat itu tidak hanya terbatas kepada masyarakat itu sendiri, ya, di dunia pendidikan, tapi juga resort-resort dan kapal-kapal swasta kita melakukan aktivitas, ya, misalnya saja penyemprotan disinfektan, ya, gitu. Terima kasih. Pak, selain hal tersebut, Pak, apalagi sih, Pak, mekanisme dalam peningkatan kapasitas dan promosi kepelaumerahan di masyarakat, Pak? Iya, tadi kan saya sudah ada beberapa yang saya sudah sampaikan, ya, terkait dengan kapasitas, ya. Memang tadi saya bilang banyak sebenarnya tantangan yang kabupaten hadapin itu, ya. Tadi saya sarana prasarana dan mungkin juga SDM ya, yang betul. Ada kita sangat-sangat ya, punya keterbatasan SDM di dalam merekrut relawan, ya. Bahkan program penrekrutan relawan itu kadang-kadang dari tahun ke tahun kita lakukan dengan terbatas, ya. Tapi setelah kita rekrut, ya, nah, anak-anak yang kita rekrut ini, relawan yang kita rekrut ini, ya, nah, pada saat selesai mungkin dia sekian bulan ini, ya, karena yang kita rekrut biasanya itu anak-anak yang di SMA, ya. Setelah dia selesai kita jadi relawan, nah, begitu beberapa bulan kemudian atau tahun, ya, mereka itu ya tentunya akan bekerja, ya, ya, bekerja. Nah, pada saat kita membutuhkan, ya kan, membutuhkan ada kegiatan di pulau itu, kami kesulitan, ya. Relawannya itu ada di darat, dia bekerja di darat, dia kuliah di darat. Kalau kegiatannya, kalau di kota, tingkat kota, mungkin tidak ada masalah, ya kan. Dia mau bekerja misalnya saja, kalau kegiatannya mungkin Sabtu Minggu dia bisa datang, kan, dia bisa ikutin kegiatan yang ada di PMI. Tapi kalau di pulau berbeda, ya, kita ngadain Sabtu Minggu juga agak sulit mereka datang karena dia dalam kondisi kerja dan sekolah, ya kan. Nah, itu salah satu tantangan kita di ini. Lantas yang kedua terkait dengan kegiatan-kegiatan misalnya yang dilakukan oleh PMI DKI ataupun PMI pusat, ya, yang di lokasinya ada di daratan, ada di kota, ya, untuk memobilisasi
relawan kita ini teman KSR dengan KSR, ini ya, ya kan tentunya itu agak sulit. Nah, jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu PMI pusat maupun provinsi, PMI provinsi yang dilakukan di darat misalnya di Cibubur, itu selama saya jadi ketua pengurus di sini jarang relawan saya itu mengikuti pembukaan dan penutupan kegiatan itu. Ya karena kami agak kesulitan untuk memobilisasi. Betul. Ya. Nah, dari situ untuk kegiatan-kegiatan itu lantas dukungan dana di dalam mengikuti itu sangat terbatas sekali kita. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak kondisikan begitu, kita kantongin, mungkin kita hinapkan di satu tempat, ya tentunya kan akan memakan biaya. Jadi sekarang yang saya sampaikan di sini tantangan itu kita memang di PMI Kabupaten ini ada agak kesulitan. Ya, kita tahu dukungan dari PMI pusat, dukungan dari PMI DKI, bila mana dia mau membantu masyarakat, ya oke-oke saja. Ya, tapi kami berharap, ya kan, kalau mereka misalnya mau membantu kita sembako, ya membantu sembako, ya tentunya dikasih untuk ongkos kirimnya. Nah, ini tidak hanya sembakonya doang. Oh iya benar, Pak. Iya kan? Sedangkan yang kita untuk ngambil menerima itu kita ongkos angkut turunkan saja dari kendaraan itu sudah biaya. Iya, naik ke kapal biaya. Ya kan? Nanti turun ke sana lagi biaya. Perlu banyak biaya berarti ya, Pak. Iya, jadi bukan kita tidak mau, bukan kita sok di PMI Kabupaten ini untuk tidak menerima misalnya ada bantuan yang cukup besar, ya, tapi tidak dibarengin dengan biaya transportasi. Nah, itu mungkin. Berarti itu mungkin harus dipikirkan juga ya, Pak ya, kalau misalnya memang harus kita memberikan sumbangan untuk kepulauan ya Pak ya, kabupaten khususnya. Beda dengan wilayah kota. Betul. Ya kan? Kalau di darat kan kita tidak memenuhi biaya transportasi ya Pak ya, tapi kalau di kepulauan kan kita harus menggunakan transportasi ya kan. Berapa kali biaya yang muncul itu? Iya, itu misalnya kita di drop di Kaliadem. Ya, dari sini ngangkat sana. Nggak ada masalah, tapi turunnya ke kapal itu biaya. Ya, belum biaya transportasinya, kapalnya. Ya, dari kapal sana turun ke pulau. Biaya lagi ke markas. Nah, itu yang harus dipikirkan berarti. Iya, ini tantangan yang luar biasa. Tantangan yang kita hadapin, tapi ya kita terus terang aja apapun yang bisa kita lakukan. Betul. Ya, kita tetap ya apalagi dalam usia PMI yang ke-76 ini ya PMI Kabupaten tetap eksis. Iya, ya untuk masyarakat. Iya, tentunya untuk masyarakat. Oke, Pak. Gitu. Sudah berapa orang nih, Pak, atau instansi yang dapat kapasitas dan promosi kepala merahan, Pak? Kalau kita mau yang promosi kapasitas daripada PMI itu, ya boleh kita katakan sudah secara keseluruhan sebenarnya. Udah ada datanya, ya kan? Pak ya? Iya, khususnya ASN yang ada di kabupaten itu di pemerintahan, ya pemilik resort yang kita layanin, ya dan juga mungkin dunia pendidikan, sekolah-sekolah, masjid dan lain sebagainya. Ya, itu terdata semua ya Pak? Iya, ada. Oke Pak, ini dalam memperingati hari ulang tahun PMI Pak, ya kan? PMI kan dikit lagi mau ulang tahun ya Pak ya? Iya. Hari ulang tahun yang ke-76 Palang Merah Indonesia kali ini Pak. Apa sih Pak yang menjadi harapan Bapak terkait dengan keberadaan dan eksistensi PMI Kepulauan Seribu Pak untuk kedepannya ya Pak ya? Iya. Tentunya. Ya, mungkin saat inilah saya sampaikan ya bahwa PMI Kabupaten Kepulauan Seribu ini saya selalu berulang berbeda dengan yang ada di wilayah. Ya, terkait dengan operasional mungkin jauh berbeda. Ya, yang ada di wilayah kota itu sudah memiliki markas, ya kan, Kabupaten Kepulauan Seribu ya yang sudah berumur 19 tahun ya, dan kalau kita mau hitung-hitung dari HUT PMI ya secara nasional 76 gitu kan, masa dalam umur 19 tahun ini ya markas Kabupaten Kepulauan Seribu belum terbangun, sedangkan dukungan dari pemerintah daerah sudah menyiapkan tanah dengan luasan 300 meter, dan ini kita pernah coba untuk mengajukan di tahun 2014, dan ini sudah di dalam proses pelelangan
ya pada saat penentuan di hari H-nya dan jam D-nya itu, ya program ini dibatalkan, ditunda. Ya, zamannya pada saat itu gubernur adalah Pak Jokowi, karena gubernur mempunyai kebijakan lain di dalam meningkatkan ya kan fasilitas infrastruktur yang ada di DKI. Jadi yang namanya bangunan-bangunan yang tidak terlalu penting itu ditunda dulu, ya. Dan sampai saat ini, ya 2014 sampai 2021 ini belum terbangun. Dan sudah ada beberapa kali kita upayakan, dan PMI Kabupaten Kepulauan ini sebenarnya tidak terlalu mengharapkan sama dengan wilayah kota, ya. Kami akan membangun markas yang disiapkan tanah oleh kabupaten itu yang ada di Pulau Untung Jawa dalam bentuk rumah kayu. Oh gitu. Ya, karena bentuk rumah kayu itu identik dengan daerah kepulauan, wilayah kepulauan. Ya, jadi kalau gambaran saya, karena saya kebetulan juga dari Makassar, dari Sulawesi, ya, dan bangunan yang ada di kepulauan itu biasanya rumah panggung. Justru itulah markas yang saya akan bangun itu adalah bentuk rumah panggung. Ya, ciri khas. Iya, ciri khas dari dibanding yang lain. Semoga untuk kedepannya segera terbangun ya Pak ya. Ya insya Allah, ya doain aja. Ya, kapal, ambulans juga. Iya insya Allah. Oke Pak, tidak terasa nih Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber, dan semoga apa-apa yang direncanakan tercapai dan PMI Kabupaten Kepulauan Seribu akan lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke. Halo Sobat PMI, terima kasih telah menyaksikan podcast Gerakan Kemanusiaan ini. Kita berjumpa lagi dengan pembahasan lain dan narasumber lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.